Oke, masih tentang donatur darah Yesua dari darah Maria dan Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia ya. Untuk oneness or Jesus only yang menganut donatur, yang menganut Yesua itu darahnya dari Maria dan Yesua itu 100% Tuhan, 100% manusia, kembali sajalah ke Trinitas. Enggak apa-apa, karena itu adalah doktrin Trinitas. Oke, jadi sekarang gini ya, jangan kiri enggak, kanan enggak, jangan abu-abu, harus dijelaskan, harus dipertanggungjawabkan dengan narasinya. When disebut 100% manusia, oke, apalagi Yesus itu datang sebagai laki-laki ya, dan ini harus sesuai dengan penjabaran ilmiahnya. Saya mau bertanya begini, when dikatakan 100% manusia, ingat ya 100% ya, Yesua apakah itu ada libido? Apakah Yesua itu ada memikirkan seks? Secara ilmiahnya manusia apalagi laki-laki itu harus ada seperti itu. Silakan baca saja ya, dalam satu hari laki-laki berapa kali memikirkan hal yang seperti itu. Apakah Yesua itu mimpi basah? Apakah Yesua itu memiliki hasrat seks? Ingat ya, 100% manusia. Jadi supaya jelas di sini anak Tertullianus vs anaknya Doketisme, apa hubungannya? Nah, oke. Ketika kami itu mendebatkan dengan mengatakan bahwa Yesua itu datang dalam rupa manusia, di konten sebelumnya itu sudah aku jelaskan ya. Dan kemudian bahwa Yesua itu tidak ada sama sekali kodrat natur manusia. Dia 100% pure Tuhan Allah. Oke. Kemudian ada juga yang sesama oneness memframing, oh itu Doketisme. Orang oneness dan Jesus only itu berusaha mati-matian ya untuk mengcounter Trinitas, di mana di zaman dulu semua yang non Trinitas yang tidak sesuai dengan doktrin mereka akan sematkan dengan merek-merek ya. Contohnya, oh lu Sabellius ya, lu Sabellian ya, lu Doketisme ya, langsung dibuat frame merek-merek seperti itu apa? Supaya mereka bisa mengintimidasi bahwa ini sesat, bahwa di luar Trinitas semua doktrinnya itu adalah sesat ya. Itu sudah biasa dilakukan. Dan yang anehnya ketika orang-orang oneness, orang JU mengcounter Trinitas dengan mengatakan, ya kami nggak suka dibilang Sabellian, kami nggak suka di frame dengan merek-merek seperti itu. Dan mereka juga mengcounternya dengan merek-merek seperti itu Doketisme, itu tidak sesat. Loh, itu udah standar ganda dong. Kalau mereka sendiri saja itu mengcounter, ya merek-merek apa yang disematkan oleh Trinitas, teolog-teolog tridulu, dan ternyata mereka pun memakai merek seperti itu untuk cari jalan pintas, untuk cari jalan aman, begitu. Tetapi isinya nggak sesuai dengan biblikal, isinya jong juga. Yang melawan Doketisme itu ada Irenaeus dan Tertullianus, di mana orang oneness dan orang JO itu mati-matian menentang Tertullianus. Tertullianus yang mencetuskan rumus formula Bapak bukan anak, anak bukan Bapak, bagaimana Bapak bisa menjadi anak, bagaimana anak bisa menjadi Bapak, tidak mungkin bla bla segala macam, yang datang itu bukan Bapak, hanya putra Allah, bla 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 bla. Nah, inilah yang menentang Doketisme. Jadi di sini anak Tertullianus vs anak Doketisme, kira-kira begitu ya. Apa yang dicetuskan oleh Doketisme? Secara pribadi aku nggak tahu terlalu dalam apa doktrinnya Doketisme ini. Begitu juga dengan Sabellian, doktrin-doktrin terlalu dalamnya itu nggak begitu tahu ya, hanya gambaran saja. Dan kedua, kita itu kan hanya mengetahui narasinya doktrin lawan itu dari lawan mereka. Mengerti ya? Kita hanya tahu dari teolog-teolog yang menjadi rival mereka. Karena dulu yang dinamakan bidat, kalau sudah disebut heretik, itu tulisan-tulisan mereka itu bahkan dihilangkan, dimusnahkan. Jadi kita hanya mendengar dari teolog-teolog rivalnya, gitu ya. Tetapi menurut Doketisme bahwa Yesua itu benar-benar ilahi. Yesus Kristus bukan benar-benar manusia, hanya tampak seperti manusia. Nah, perlu diingat ya bahwa di zaman-zaman dulu mungkin perbendaharaan kata, diksi itu terbatas. Tapi kita bisa mencerna apa maksudnya, ya. Manusia itu kognitifnya berkembang. Bahkan bahasa-bahasa itu bisa diperbaiki. Ya, bahasa-bahasa juga berkembang. Kita aja punya semua bahasa-bahasa kita tuh banyak meminjam dari bahasa-bahasa luar, bener ya? Gitu. Nah, Doketisme bilang bahwa Yesus Kristus itu bukan benar-benar manusia, hanya tampak seperti manusia. Dan sebenarnya menurut Alkitab juga nggak pernah dibilang Tuhan itu menjadi manusia, tetapi datang dalam rupa manusia, dalam penampilan seperti manusia, appearance, skema, sekali lagi, dalam pola, bentuk, wujud seperti manusia. Karena manusia itu kodratnya ciptaan.
Ini yang kami yakini, bahwa sang pencipta itu gak mungkin menjadi makhluk, gak mungkin menjadi ciptaan. Kan begitu. Doketisme bilang bahwa Yesua itu tubuhnya surgawi. Ya, seperti yang kami percaya juga bahwa darah daging Yesua itu semuanya itu surgawi. Dia bukan lahir dari hubungan biologis. Tidak ada darahnya itu mengambil dari Maria. Pembentukannya itu dikandung dari Roh Kudus. Of the, bukan from the. Artinya adalah Roh Kudus itu sendiri. Darahnya miliknya, dagingnya miliknya. Apa bedanya? Dagingnya itu tidak binasa. Kalau daging manusia lain itu binasa. Ya memang benar. Semuanya itu adalah ilahi. Yesus Kristus itu tubuhnya tubuh surgawi, darahnya darah surgawi, dagingnya surgawi. Bukan berarti di surga sana ada darah dan daging. No, ketika dia di dalam, dia membentuk dagingnya sendiri. Dia membentuk darahnya sendiri. Dia pencipta. Kenapa dia tidak mampu? Dan itu adalah surgawi punya. Karena dia datang dari atas, dari surga, kita dari bawah. Dia bukan dari dunia, dia bukan dari bawah. Artinya semuanya itu surgawi. Itulah yang dimaksud oleh doketisme. Nah, yang anehnya, aku nggak tahu ya, apakah ini salah satu bentuk kelicikan atau karena memang ketidaktangkapan ya, maksudnya nggak bisa mencerna. Kadang-kadang begini ya, yang saya sampaikan misalnya ayam, tapi orang lain mencernanya bayam. Nah, itu kan luar kapasitas kita. Kita memberitahu narasi seperti ini, kemudian di frame seperti ini. Nah, itu kan udah repot, beda ceritanya. Ketika Doketisme bilang seperti itu, maka teolog-teolog Tridulu ya, termasuk Tertul, Irenaeus, mengatakan bahwa Doketisme itu menyangkal enkarnya Yesus. Menyangkal inkarnasi ya, enkar sebenarnya ya. Padahal kita tidak ada pernah menyangkal enkar. Kita tahu bahwa Hologos itu datang menjadi daging, bukan menjadi manusia. Permasalahannya di sini ada mispersepsi, gitu ya, ada miskom lah kira-kira. Apa yang tidak disampaikan itu yang diframingkan. Kedua, teolog Trinitas membangun narasi bahwa menurut Doketisme, tubuh Yesua itu hanya bayangan. Kan dablek nih, udah longsor. Kita memberikan narasi seperti ini, ditafsirkan orang seperti ini, itu kan luar kapasitas kita. Tidak ada yang mengatakan bahwa tubuh Yesua itu bayangan, tetapi dia hanya tidak menjadi manusia, tetapi dalam rupa. Tubuhnya itu miliknya tubuh surgawi, darahnya darah surgawi, dagingnya daging surgawi. Kemudian teolog Tridulu memframing, mengintimidasi dengan cara apa? Dengan mengatakan bahwa oh berarti si Doketisme itu mengatakan bahwa Yesua itu berpura-pura mati. Seperti biasa, semua ajaran, semua narasi, semua doktrin itu yang tidak sesuai dengan Trinitas, itu akan dianggap bidat, itu akan dianggap heretik. Tetapi zaman berkembang, kemampuan kognitif manusia semakin bertambah. Apa yang tersembunyi, Alkitab bilang itu nanti akan disingkapkan. Ya, pengetahuan-pengetahuan itu akan disingkapkan. Di zaman-zaman dulu mereka belum masuk ke dalam bahasan kuantum. Lebih berkembang sekarang. Bagi Doketisme, Yesus itu benar-benar juru selamat yang datang dari surga, yang ilahi, pure ilahi. Tidak mungkin dia benar-benar menjadi manusia, karena manusia itu ciptaan. Seperti itu yang saya tangkap ya. Karena memang Alkitab mengatakan dia hanya datang di dalam rupa manusia. Yang menentang Doketisme ini adalah orang-orang yang menentang bahwa Bapa itu datang, enkar, bahwa Bapa itu sendiri yang turun. Ini teolog-teolog yang menentang Doketisme. Apa yang bisa divalidasi? Pemahamannya juga salah, cara menangkapnya juga salah. Narasi yang dilempar dari lawan, kemudian mereka framing juga itu asal-asalan. Ini oneness yang anak-anak Tertulianus. Saya nggak tahu ya, apakah si Doketisme ini si Eusebius ya, pencetusnya ya, Eusebius Doketisme ya, kalau nggak salah. Aku nggak tahu apakah dia Trinitas atau enggak. Katakan saja mereka itu semua Trinitas. Tetapi sebagai seorang Trinitas, sama kayak zaman sekarang ya, pemahaman itu kan juga berbeda-beda. Nggak ada gading yang nggak retak. Maka aku katakan ya lebih retak lagi si Tertullianus sama si Irenaeus, begitu. Nah, mereka berpikir bahwa Yesus itu benar berpura-pura mati menurut Doketisme, padahal bukan seperti itu. Ya, sekarang silakan pilih. Yesus itu 100% manusia yang punya libido, atau dia pure Tuhan Allah.